Kan lebih lihat hati. Menurut saya benar ini. Ada banyak perbedaan di antara kita. Menurut kamu, apa yang saya lakukan sama si A salah atau benar? Nah itu mereka poles. Ganteng nggak? Tergantung lah. Di sana itu ada jurang gitu kan. Kita sampaikan gitu kan, tapi dia tetap aja melangkah. Dia masuk jurang. Justru akan merugikan dia kan sebenarnya. Tadi kan Koko juga bahas sedikit dengan gimana orang-orang bisa kenal kepada Kristus dan kita yang membagikan firman Tuhan kan. Kalau Koko sendiri ini lebih ke histori kehidupan Koko. Kalau Koko sendiri kenal Tuhan itu dari Kokonya dari keluarga atau Koko sendiri yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Ya. Kalau saya secara pribadi, perjalanan saya kenal Tuhan itu panjang sekali ya. Saya lahir dari keluarga non-Kristen gitu loh. Ya, pada usia seperti kalian lah ya, khususnya setelah mau lulus SMA ya, ada sebuah kekosongan. Nah, experience itu terjadi sebenarnya kekosongan. Kok kayaknya gue nggak tahu hidup ini gue untuk apa gitu loh ya. Dan salah satu hal yang dicari adalah gue nggak bisa cari dari jawaban diri gue sendiri. Gue harus cari jawaban di luar gue. Itu apa? Cari Tuhan. Tapi cari Tuhannya yang mana? Ya, saya prioritas pertama bukan Kristen. Ya, saya cari agama lain dulu ya. Dan saya mencoba untuk mencari tahu dan kini saya nggak menemukan sesuatu hal sampai saya menyadari satu hal bahwa di dalam kekristenan saya punya Tuhan yang bisa berelasi dengan saya. Ya, saya bisa panggil dia dengan sebutan Bapa. Ya, dan di situ sebuah pengalaman saya bersama dengan Tuhan itu adalah ketika saya sadar bahwa saya itu dikasihi, saya itu diinginkan, saya itu dicintai, ya. Karena apa? Sebelumnya saya nggak pernah tahu tuh, kita kan hanya diminta untuk ya menyembah sesuatu, tapi tanpa menyadari bahwa kita punya relasi. Dan di dalam kekristenan saya tahu, saya bisa berelasi dengan Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang akhirnya menyadarkan saya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berpribadi gitu. Allah yang hidup. Tapi kok kan banyak Kristen progresif kan tadi ada ngejelasin tentang kayak dia tuh menyebarkan juga kan kok. Nyebarin dengan berbuat baik. Nah, dengan kita tuh approach orang untuk masuk ke Kristen progresif itu. Tapi kan kita misalnya di gereja ini banyak yang masih dengan pemikiran tuh kayak kita nih kayak kok tadi ada kekosongan kan. Tapi kita juga bayang masih kekosongan nggak sih kok kan di gereja ini? Bukannya hal yang baik kan untuk Kristen progresif itu jadi ada kita ambil baiknya gitu untuk dapetin yang kita nggak approach orang gitu kok. Bukan itu hal yang baik harus kita ambil gitu kok. Ya, tentu saya percaya bahwa untuk cara kita mendekati orang, peduli sama orang lain itu harus dong ya kita lakukan ya. Kristen progresif ya, khususnya dalam konteks yang BS sampaikan itu ya, hati dia terhadap orang-orang yang dia layani ya dari agama-agama lain. Cuma apakah itu sampai kebablasan dah ya menurut saya? Menurut saya sih kebablasan ya. Memang firman Tuhan katakan Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi semua manusia ya. Termasuk dari latar belakang suku apapun. Bahkan saat ini mungkin walaupun dia tidak mengenal Allah dalam arti tidak percaya pada Kristus, apakah Allah tidak mengasihi mereka? Firman Tuhan katakan Allah mengasihi dunia, berarti Allah mengasihi semua orang kan? Ya. Cuma Allah yang mengasihi semua orang, Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dan sudah jelas firman Tuhan katakan Yesus kata akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Jadi tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus ya. Terus kisah para rasul katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat diselamatkan. Itu di dalam Yesus Kristus kan. Ya sebenarnya Allah tuh sudah mengasihi kita. Caranya apa? Melalui Kristus itu gitu loh. Ya bagian kita adalah meresponi kan. Ya. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang lain, menyampaikan tentang kasih Kristus kepada mereka, kita jangan sampai mengkompromikan kebenaran ini gitu loh. Tentu pendekatan kita harus pendekatan yang bersahabat. Ya, pendekatan kita bukan pendekatan yang kasar, ya, atau cenderung untuk mengatakan, lu agama apa? Ya, nggak percaya Tuhan Yesus ya? Masuk neraka lu gitu loh ya. Nggak kayak gitu juga caranya ya. Login. Ya. Justru ketika dia orang yang mungkin non Kristen ya, kita bisa sampaikan bahwa kita punya masalah yang
cukup serius di dalam kehidupan manusia ini. Apa itu? Masalah penderitaan, adanya penderitaan di dalam dunia ini, adanya kejahatan di dalam dunia ini, bahkan satu lagi adanya kematian di dalam dunia ini. Jadi solusi untuk terhadap semua ini apa gitu loh. Nah ini kan bisa kita ajak diskusi kan, ya tanpa kita cenderung untuk memaksa ataupun menyudutkan orang ya. Ya. Ini kan cara, ini kan berbicara soal cara, tapi kan kebenaran jangan sampai diubah ataupun di kotak atik ya kotak atik sehingga kayaknya kebenaran ini bisa disesuaikan dengan apa yang orang lain pikirkan gitu loh ya. Kok tadi kan Koko udah bilang kan Yesus mengasihi semua orang kan di dunia ini. Ada nggak sih, aku jadi kepikiran gitu, ada wilayah atau orang-orang yang nggak dapat kenalan Tuhan Yesus gitu? Ada ya? Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya. Ini pertanyaan tentang waktu saya ngajari tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Ini pertanyaannya mungkin lebih spesifiknya gini loh. Bagaimana nasib orang di pedalaman sana ya, yang belum kenal Yesus Kristus, yang tidak tahu tentang Yesus Kristus ya? Apakah mereka tidak akan diselamatkan? Apakah mereka masuk neraka? Padahal mereka buat baik kan. Padahal mungkin ya dan sebagainya. Apa kan? Jawaban ini kita butuh talk show yang lain. Karena ini panjang sekali, serius ya. Tapi maksudnya satu sisi saya katakan ya bahwa keselamatan ada di dalam karya Kristus. Nah, kita seringkali berasumsi atau nebak-nebak. Oh, sana gimana ya? Kita seringkali berpikir demikian. Tapi saya selalu melihat bahwa kasih Kristus, kebijaksanaan Kristus itu melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan bagaimana cara pikirnya Allah ya tentang orang-orang tertentu seperti itu karena kita ini bukan Allah ya. Kita harus menyadari kita punya keterbatasan. Tapi saya mau ceritakan satu cerita ini ya. Pertanyaan lain tentang bagaimana dengan orang yang istilahnya logout dari Kristen ya. Misalnya dia udah pernah login terus dia logout lah dari kekristenan terus murtad lah istilahnya gitu kan. Apakah mereka diselamatkan atau tidak diselamatkan? Jawaban saya berdasarkan dengan pengalaman saya. Saya pernah di dalam suatu waktu melayani sebuah orang tua, bapak orang tua sebelum dia meninggal. Saya injili dan akhirnya dia percaya pada Yesus Kristus. Dan di dalam doanya ketika dia berdoa sendiri dia bilang, Tuhan ampuni saya sudah tinggalkan Tuhan sudah puluhan tahun. Nah, teman-teman coba pikirkan, kalau kalian hidup bapak ini punya temannya di masa mungkin 70 tahun 30 atau 40 tahun yang lalu yang ngata, lu kok lock out dari Kristen ya, lu ini selamat atau enggak ya? Tapi kan temannya itu kan tidak tahu di masa akhir hidup bapak tua ini kan. Ya, akhirnya bapak tua ini di masa akhir hidupnya kembali lagi kepada Kristus kan. Jadi kita nggak tahu loh sebenarnya. Ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan kan. Dan mungkin kalau misalnya lihat teman kita, lo kok teman ini kok lock out dari Kristen ya, dan sebagainya. Kita nggak tahu loh masa hidup dia mungkin puluhan tahun kemudian atau bahkan menjelang akhir hidup dia bagaimana kita nggak tahu loh. Proses hidup orang-orang beda. Gitu. Ya, tapi kita kembali kepada kasih anugerahnya daripada Allah itu ada gitu loh. Ya. Kalau misalnya ada orang yang kan biasa kan kita kalau lahir baru kan ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi. Kalau misalnya ada orang nih, dia mau banget kenal Tuhan, tapi rasanya nggak bisa ada relasi dengan Tuhan, itu gimana kok? Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Dengan cara kita mengenal Tuhan. Logikanya kayak gitu kan? Lu kalau mencintai seorang, lu kenal dong dia. Nah, bagaimana lu bisa mengenal orang itu? Ya, berarti kita harus cari tahu cara pengenalan itu seperti apa. Sama juga, gimana kita bisa mencintai Tuhan dengan kita cara mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Ya, sehingga ketaatan kita mencintai Tuhan, taat pada Tuhan akan menjadi suatu hal yang masuk akal karena kita memang mengenal firman-Nya. Jadi seringkali aku rasa juga ya, kadang-kadang orang Kristen, gue pengen mengasihi Tuhan lebih dalam lagi.
gue pengen kenal Tuhan lebih dalam lagi, tapi tidak Tidak baca firman, gitu loh. Itu sesuatu hal yang Nggak ke gereja, nggak baca Alkitab, enggak mana mau make kenal sense Tuhan. gitu menurut gue gitu loh ya. Jadi kalau gitu dia muncul perasaan tentang pikiran-pikiran dia, oh gue mengasihi Tuhan itu dari mana gitu loh. Ya. Pacaran. Kok kayaknya jadinya dia yang menentukan gitu loh ya, bagaimana dia mau kenal Tuhan gitu loh. Sehingga seakan-akan gue bisa dengan kekuatan gue sendiri untuk kenal Tuhan atau mencintai Tuhan. Nggak ada kemauan sendiri juga. Nggak ada Iya. tindakan. Ya. Firman itu sebenarnya cara kita untuk mengenal dan ngasih Tuhan. Cuma gue ngerti sih, sih banyak orang Kristen ya belum tahu bagaimana bisa berelasi dengan Tuhan melalui firman. Itu namanya apa? Saat teduh. Iya. Cara bersaat teduh, cara mendengarkan suara Tuhan di dalam firman itu kadang-kadang banyak orang Kristen masih bingung-bingung gitu kan. Banyak yang mager juga sih kalau dengerin video. Mager, ya banyak apaan sih, gimana caranya sih kan. Iya. Nah, memang satu sisi lain juga di dalam kekristenan, kita nih bukan hanya bicara soal pengetahuan firman ya. Tapi Tuhan itu bisa dialami gitu loh. Experience God gitu loh. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah nggak mengatakan mendengar bahwa kita bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, tapi kita bisa mengalami tentang Tuhan juga. Bagaimana? Kita lagi susah, Tuhan bantu Ya. kita. Kayak misalnya aku kan juga dulu pernah ada masa-masa susahnya, kayak down banget. Terus aku sejujurnya Kristen dari lahir juga, cuman tapi kayak yang nggak yang gimana fokus gitu loh. Soalnya kebetulan background juga ada yang beda agama dari orang tua gitu. Jadinya awal-awal kenal Tuhan tuh jadi kayak yang oh ya udah ke gereja minggu kayak cuman Kristen KTP, bener kata dia. Lama-lama karena kita dapat kasihnya Tuhan, kita juga jadi ngerti gitu. Terus makin rajin baca Alkitab, pelayanan dan sebagainya. Aku Ya. jadi kepikiran satu pertanyaan. Kan biasa kita ke gereja kan karena kita juga memiliki suatu Pergumulan, bukan apa namanya? Komunitas. komunitas, Ya, komunitas. Kalau Apa gini? misalnya circle. kalau misalnya ada orang nih, mereka tuh merasa nyaman dan merasa menemukan komunitasnya di misalnya gereja Kristen progresif itu gimana? Oke. Oke, saya respon dulu yang Brenda ya. Yes. Firman Tuhan katakan pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, salah satu hal yang penting di dalam ketika kita bisa berelasi dan mengalami Tuhan adalah kita nggak lupa tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekali orang Kristen sering lupa, orang Kristen sering istilahnya melupakan itu, bahwa Tuhan itu pernah tolong, Tuhan pernah baik di dalam hidup dia gitu loh. Ya, jadi ingat itu selalu bahwa Tuhan itu baik. Ya, sehingga kita akan tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya di pikiran kita, tapi Tuhan itu bisa kita alami day by day gitu kan. Nah, bicara soal tentang komunitas yang baik itu menentukan akan kehidupan kita atau enggak gitu kan. Iya. Ya, firman Tuhan Lurus katakan aja. pergaulan yang baik itu akan mempengaruhi perilaku kita ya. Sebagian juga firman Tuhan katakan kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa mempengaruhi kita di dalam pergaulan yang ada ya. Jadi kalau bicara soal ada orang yang berkomunitas dengan orang-orang Kristen progresif, saya nggak tahu ini pertanyaanmu maksudnya apa gitu. Apakah maksudnya Mereka merasa nyaman. nyaman ya Iya, dengan mereka- orang Kristen progresif ya? Ya, kalau ada orang yang seperti itu ya wajar saja, karena memang kan sebenarnya kalau di dalam hakikatnya manusia kan makhluk sosial ya. Manusia pengen berelasi, manusia pengen punya teman ya. Cuma memang pertemanan itu perlu difilter sih. Nah, kalau misalnya ada orang yang seperti itu, bisa jadi mereka merasakan atau menemukan bahwa tempat itu tempat yang nyaman bagi mereka kan. Termasuk dari beberapa ya komunitas-komunitas dari saya kayak agama saksi Yehova dan lain sebagainya. Kenapa mereka ada beberapa orang yang tetap stay di situ? Karena mereka nyaman dengan komunitas-komunitas yang ada di situ. Ada orang yang istilahnya mereka terjebak di dalam istilahnya minuman keras, narkobaan, dan mereka merasa nyaman dengan komunitas mereka. Sekali lagi kan, bukan bicara soal di mana kamu berada dan tempat itu memperlakukan kamu seperti apa, tapi apakah tempat itu membangunmu? Apakah tempat itu
benar-benar mengarahkanmu kepada kebenaran gitu loh. Nah, kan tadi Koko ada mention juga nih saksi Yehova. Nah, kan kita udah tahu nih Kristen progresif itu apa kan. Selain Kristen progresif, saksi Yehova, ada lagi gak sih yang kayak berbeda dengan konsep kekristenan kita gitu kok? Nah, biar kita kayak orang-orang yang awam nih tahu gitu loh. Biar nggak sesat juga kita nih, ya kan? Banyak. Banyak banget. Itu banyak banget sih. Ya, yang Kalau sekilas saya tentang itu nih, tentang wawasan dunia sebenarnya. Kalau Kristen progresif sendiri, saya kembali ya. Kristen progresif itu sebenarnya pemikiran mereka itu campur-campur sebenarnya. Menurut saya lah ya. Di situ ada kemiripan dengan Kristen liberal. Di situ ada kemiripan dengan pemahaman New Age, ya, panteisme ataupun panenisme, ya. Lalu di situ juga ada social gospel, ya. Jadi agak sangat mix gitu loh ya. Jadi kadang-kadang yang firman Tuhan katakan tentang nabi-nabi atau guru-guru palsu itu tidak selalu bicara soal agama apa, tapi kadang-kadang wawasan, cara berpikir dunia. Itu kadang-kadang juga bisa menyesatkan pola pikir kita, ya. Misalnya contoh ya, be yourself. Ya, be yourself itu suatu wawasan dunia kan, ya. Nah, apakah be yourself itu tepat gitu loh? Nah, itu contohnya kan. Kita selalu berpikir, oh be yourself ya. ngomong kasar. Ya. Jadi be yourself itu seakan-akan kayak kita bisa menentukan kita mau jadi apa gitu loh. Padahal kita tahu bahwa hidup kita ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan sudah merancangkan apa yang jadi kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Kita perlu cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita kan. Nah, bicara soal agama-agama yang lain ya, saksi Yehova ataupun agama yang bisa saja menjadi penyesat bagi anak-anak Tuhan, itu banyak sebenarnya ya. Dan itu firman Tuhan sudah katakan itu sejak dari permulaan gereja mula-mula sampai nanti Yesus Kristus datang, itu tetap akan ada. Cara mereka mendekati kebenaran dan cara mereka menafsirkan Alkitab itu agak beda dengan kita. Jadi di situ lebih banyak diskusi. Misalnya contoh ya, mereka menganggap bahwa kebenaran itu sifatnya subjektif, tidak ada kebenaran objektif. Ya, benarkah tidak ada kebenaran yang absolut gitu loh? Ya, Kayak dasar kebenaran tuh apa gitu? apakah ada kebenaran nggak di dalam dunia ini? Apakah kebenaran itu menurut pemahaman masing-masing gitu loh ya? Nah, ini yang perlu diajak diskusi gitu loh ya. Ya, apakah ada kebenaran yang bisa jadi kebenaran yang absolut gitu loh? Ada dong harusnya kan? Ada. Tapi kan mereka kan mungkin bisa berpikir, itu kan kebenaran menurut gua. Kebenaran itu kan subjektif ya. Bagi gua benar, bagi lu belum tentu benar. Bagi lu benar, bagi gua belum tentu benar. Nah, seringkali kan kita bisa beranggapan seperti itu kan. Saya contoh nih, orang nih, ya, itu cantik gak ya? Ya, tergantung lah. Iya. Ini ganteng nggak? Tergantung lah. Bagi gua ganteng, bagi dia enggak, gitu lah ya. Ya, gua kan lebih lihat hati. Aduh. Kalau gua kan lebih lihat Nggak pandang fisik. Kalau gua kan lebih lihat dompetnya, bisa contoh kan. Wah. Nah kan jadi akhirnya bisa aja jadi subjektif gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apakah ada kebenaran yang sifatnya absolut? Ya harusnya ada. Ada yang pengukurnya. Pengukur, tolak ukur. Ya. Nah, itu banyak sekali konsep yang dibangun oleh Kristen progresif tentang pengajaran mereka dimulai daripada kebenaran itu sifatnya relatif. Sehingga bicara soal bagi lu Kristen Yesus Kristus menyelamatkan, bagi gua enggak. Bagi gua tuh perasaan gua mengatakan Kristus tuh sayang loh sama semua orang gitu loh. Dan Kristus tuh peduli loh sama semua. Tuh, bahkan ketika mereka tidak kenal Yesus pun mereka bisa diselamatkan gitu loh. Nah, itu cara mereka berpikir gitu loh. Dan di situ yang masalah paling mendasar itu yang perlu kita bahas. Benarkah nggak ada kebenaran yang absolut? Kita tanyakan mereka. Ya. Terus apakah benar ketika gue menyatakan sesuatu, apakah itu akhirnya menghakimi orang gitu ya? Jadi misal gue ngomong sesuatu nih, si A misalnya, kamu salah ya. Terus tiba-tiba ada orang bilang, kok Harvey menghakimi dia dan sebagainya. Lah kenapa kamu bilang saya menghakimi dia? Karena kamu bilang si A salah. Tuh, sekarang pertanyaan saya kepada kamu, menurut kamu apa yang saya lakukan sama si A salah atau benar? Salah. Berarti kamu menghakimi saya juga dong. Kan jadi akhirnya lu ngerti gak cara Jadi kayak beda-beda. cara mikirnya kan gitu kan? Iya.
ternyata ya lu juga melakukan hal yang sama sama gua kan. Jadi sebenarnya kalau di segala sesuatu di dalam dunia ini ketika kita menyatakan sesuatu hal dianggap menghakimi, maka yang paling tersiksa adalah guru. Karena guru kan menilai kan. juga. Iya. Nol gitu Salah kan. Masa menghakimi, dong Bu. menghakimi dong. Kan nggak semuanya. Menurut saya belajar. benar ini. Di buku ada. kok Menurut saya yang benar, masih kenapa? ada. Bagi saya kan sekarang ini kan saya lagi berproses. Mungkin jawaban saya salah, tapi kan Tapi kan saya ada belajar. Daripada bisa benar. suatu hari bisa benar kan? Siapa tahu saat ini salah, tapi suatu hari benar. Mungkin ibu yang salah gitu kan? Berarti mirip-mirip lah ya. Udah nih, udah semua nggak sih kita ngomongnya nih? Udah kita bahas. Makasih ya Kok. Nah, Koko ada closing statement nggak Kok? Closing statement ya. Nah, topik Kristen progresif ini menjadi satu hal yang sangat viral. Satu sisi memang membuat orang jadi kayak mempertanyakan iman mereka, tapi satu sisi ini membuat anak-anak muda khususnya mempelajari lebih baik lagi, lebih dalam lagi tentang kekristenan. Ya, saya sangat harap bahwa teman-teman Glow semuanya, mari kita melihat bahwa kita bisa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dengan kritis terhadap iman kita. Tapi ketahuilah bahwa kita bisa menemukan jawaban itu, mencari jawaban itu dari firman Tuhan, ataupun kita bisa bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Nah, kita bukan istilahnya, pokoknya lu percaya aja deh. Nggak kayak gitu sebenarnya. Harus tahu. Iman kita adalah iman yang berlandaskan dengan kebenaran juga. Jadi kebenaran itu suatu hal yang bisa kita cari tahu dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang bertanya-tanya tentang kekristenan atau iman yang saudara sedang jalani, ya saya mendorong teman-teman untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya. Tentu perlu juga dengan ada diskusi ataupun mentor yang mendampingi saudara. Ya, salam dan tetap semangat ya teman-teman Givers. Sampai jumpa di Glow Talk selanjutnya. Glow Talk, know God, know yourself.